Setiap ada HP yang baru rilis dan ada video reviewnya, udah pasti gua jadiin full daily driver buat ngerasain full experience-nya. Makanya jarang upload. Maaf guys, tapi ada satu smartphone yang selalu gue balik ke sana, yaitu Samsung S24 Regular. Yes, bukan versi Plus ataupun Ultra. Memang kalau HP ini dibandingin kompetitor-kompetitor lain yang pernah gue coba, kalah jauh. Apalagi kekurangannya itu makin berasa seiringnya dipakai. Tapi memang ada banyak hal juga yang berasa diimprove seiringnya di-upgrade. Dan apalagi Samsung S25 udah launching, berasa makin worth it untuk dibeli karena udah turun harga. Jadi biar gue ceritain semua keluh kesahnya selama 1 tahun terakhir. So, welcome back to Updated Edition Channel. Nama gue Greg. Let's check it out. Software update di Samsung tuh selalu terbaik. Gue ngomongin dari segi tingkat frekuensinya yang selalu rutin. Tiap bulan selalu ada update, jadi total HP ini udah terima 11 kali update. Tinggal tunggu One UI 7 yang bakalan launching bareng sama Samsung S25. Dan HP ini adalah HP pertama yang akan terima update tersebut setelah S25. Nah, ngomongin segi tingkat kualitasnya memang nggak selalu perfect. Emang sih ada penambahan fitur, bug fixing, tapi contohnya kayak di bulan September atau Agustus, gue lupa, itu ada update yang bikin HP jadi lebih adem. Tapi pas gue ngecek performanya, malah diturunin. Nah, di bulan November, performa dilepas lagi jadi kayak di awal launching, tapi ya satu sisi suhunya jadi sedikit lebih hangat. Ngomongin soal performa akan gue bahas setelah ini, tapi yang pasti untuk MLBB bisa kebuka Ultra plus Ultra. Dan ada penambahan AI yang sama persis kayak foldable series kemarin, yaitu AI Drawing Assist, dimana kalian bisa kreativitas tanpa batas. Gambar apapun, mau yang jelek bisa jadi bagus, plus ada opsi lainnya. Dan setelah 1 tahun menggunakan HP yang satu ini, satu fitur yang selalu gue gunain dan gue banggakan, yaitu Generative Fill. Kalau misalkan ada objek yang kekecilan, yang pengen dihapus atau dibesarin, bisa. Bahkan sekarang bisa kalian gambarin juga kayak Chalk Zone. Gokil sih. Soal software, Samsung terbaik. Nah, untuk performa, gue langsung kasih tunjuk kalian angka Antutu di update bulan September dan November. Angka CPU dan GPU-nya beda signifikan. Bang, untuk suhu gimana? Tadi sempat mention kan hangat. Oke, ketika gue pakai untuk entertainment kayak scrolling Instagram dan nonton YouTube di koneksi Wi-Fi. Ingat, Wi-Fi bukan seluler data, di kondisi indoor tanpa AC. Selama 30 menit emang ini berasa hangat, suhu tertinggi itu di 37 derajat. Dan untuk penggunaan gaming MLBB 4 match dengan settingan Ultra plus Ultra, ya berasa panas di 42 derajat. Makanya ada satu statement gue yang nggak berubah dari awal gue nge-review HP yang satu ini, yaitu sediain fan cooler kalau misalkan kalian pengen ngerasain performa sejatinya Exynos. Ya memang sih, walaupun Exynos-nya ini udah membaik, tapi memang karena ada faktor lain, ukurannya yang compact, jadi coolernya nggak bisa seproper HP-HP besar. Jadi ya ini memang harus gue akuin ada kemajuan. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk performa lainnya gimana? Oke, untuk fingerprintnya sampai saat ini selalu cepat plus responsif. Tapi memang gue mesti kasih tahu ke kalian, karena ini menggunakan teknologi ultrasonic, gak bisa sembarangan menggunakan tempered glass yang asal. Karena di awal gue modalin tempered glass yang 50.000, itu fingerprintnya gak bisa kebaca, jadi mesti beli yang mahalan 100 ribuan lebih baru bisa kebaca. Jadi kalau misalkan mau beli tempered glass, pastiin dulu ke sellernya, tanya apakah kompatibel dengan fingerprint ultrasonic di Samsung. Biar nggak salah, nanti beli 2 kali berabe, rugi. Dari awal launching sampai sekarang ini, gue nggak pernah kecewa buat hasil videonya. Iya, stabil, jitternya minim, ketika panning kiri kanan hasil videonya itu nggak kaku kayak robot, dan perpindahan antar lensanya ini cukup mulus. Dan yang paling penting yang iPhone nggak bisa lakukan, bisa record kamera depan, belakang, pindah-pindah sekaligus tanpa harus stop record. Oh ya, untuk kualitas mic-nya juga jernih, seperti yang bisa kalian dengar. Dan ngomongin soal hasil fotonya, menurut gua ini bagus. Primary lens-nya, ultrawide-nya nggak ada komplain. Hasil fotonya itu dalam segi warnanya on point, warnanya ini mendekati natural seperti yang gue bilang di awal launching. Dan ini image-nya konsisten, apalagi buat hasil foto portraitnya, ini gokil banget. Cuttingannya rapi, walaupun memang sesekali skin tone gue kalau di tempat kondisi low light ya ada berasa gelap sedikit, jadi kayak aneh. Ini mesti di fix seiringnya waktu
berjalan. Tapi yang jadi komplain gue yang utama itu ada di lensa telefotonya. Nah iya, kadang hasilnya bagus dan kadang di cahaya cukup pakai 3 kali optical zoom detailnya bagus, tapi sekitarannya ada yang pecah. Digital zoom 30 kalinya masih berasa noise dan kadang di low light detailnya itu kurang. Jadi kalau misalkan kalian mau foto di konser ya paling tepat itu 10 kali, tapi ya jangan expect sebagus versi ultra karena nggak ada lensa periskop. Dan ngomongin soal kualitas low light, ya ini pentingnya kalau kalian nyalain fitur night mode karena memang bisa ngangkat kontras di semua lensa, detailnya naik, noise grain berkurang jauh. Baterai 4000 mAh di sebuah HP compact setelah melewati belasan update dan 1 tahun penggunaan harus dibilang hasilnya konsisten. Ya, rata-rata SOT-nya bisa tembus di 4 jam dengan pemakaian intens, termasuk koneksinya menggunakan cellular data. Ya, kalau misalkan kalian pakai santai, bisa lah dapat 5-6 jam. Tapi memang ada satu hal yang bikin gue bete, berasa deal breaker banget selama 1 tahun menggunakan HP ini, yaitu di bagian charging cuma support 25 watt dibanding BBK Group, termasuk secondary driver gue Vivo X200 Pro, bedanya 6 kali lipat. Oh ya, ngomongin soal SOT 4 jam itu, dengan catatan gue nyalain always on display full wallpaper yang kayak gini, jadi tampil wallpapernya juga. Kalau misalkan pengen menghemat lebih lagi baterainya, saran gue di scheduled aja, karena dengan begitu kalian bisa menghemat baterai sampai 9%. Ya, always on display full wallpapernya dibiarin overnight makan baterai 9%, yang menurut gue gede banget. Tapi ya so far kalau misalkan kalian schedule ya awet-awet aja. Menyenangkan sih fitur-fitur kayak gini. So guys, intinya pengalaman menggunakan Samsung S24 setelah 1 tahun itu terbaik sih, mengingat ukuran HP-nya yang compact. Ya, semua yang dikasih ini cukup mentok. Performanya oke, baterainya awet, kameranya bagus, software update-nya rutin, plus masih umurnya tuh panjang. Kalian bisa lihat sendiri brand-brand yang launching di global dengan ukuran HP compact itu bisa dihitung pakai jari. Jadi kudos buat Samsung yang masih bisa mempertahankan regular series mereka. Buat kalian yang mau beli HP ini, ada 2 hal yang harus gue kasih tahu ke kalian yang harus dipikirin. Pertama, kalau misalkan pengen geber gaming, wajib banget pakai fan cooling. Kedua, kalau misalkan pengen foto menggunakan digital zoom 30 kali, ya jangan harap hasil fotonya bagus. Kalau misalkan mau konser, jelas mesti beli versi ultra karena ada lensa periskop. Kalau misalkan nggak masalah dengan 2 hal ini, silahkan gas aja, ini worth it. Dan buat kalian yang udah menggunakan Samsung S24, jangan lupa share pendapatnya di bawah juga, supaya yang lagi bingung bisa terbantu, karena sharing is caring. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.